Teror dan serangan di Taif. Pasca wafatnya Abu Thalib, kota Makkah yang luas tiba-tiba terasa sempit bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahayanya menjadi redup di pandangan beliau. Semua pintu rumah di hadapan beliau seakan tertutup hingga beliau tidak menemukan satupun jalan keluar untuk meringankan beban kesedihannya dan menahan beratnya semua cobaan yang dihadapinya. Abu Thalib, paman sekaligus pelindungnya, telah wafat. Pada tahun itu pula Khadijah, istri tercintanya, telah menghadap Tuhannya. Dalam pada itu, Abu Lahab yang beberapa waktu lalu bersama Abu Thalib menolongnya, kini telah meninggalkan beliau. Melihat kondisi demikian, orang-orang Quraisy merencanakan sesuatu yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Mereka menentang beliau dengan perbuatan dan perkataan yang sangat kejam dan menyakitkan. Orang-orang Quraisy tidak bisa menyentuhku sebelum Abu Thalib meninggal. Demikian beliau menuturkan kenyataan yang dialaminya. Keinginan hijrah keluar Mekah. Negeri Taif terletak tidak jauh dari kota Mekah. Itulah negeri yang diharapkan Rasulullah penduduknya mau mendengarkan dan menerima dakwah beliau. Tentu bukan suatu harapan yang utopis, mengingat beliau masih memiliki hubungan kekerabatan dengan mereka meski kerabat jauh. Bukankah beliau pernah menyusu pada keluarga Bani Sa'ad? Mereka bertetangga dengan keluarga Taif. Di antara mereka ada yang pernah mengasuh beliau, juga ada banyak sahabat yang kolega beliau. Bila ini menjadi pijakan bahwa seorang pemimpin Taif mempunyai istri dari keluarga Jum'ah dari kaum Quraisy, tentu harapan itu semakin kuat. Demikianlah hasrat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan dan berdakwah di Taif sangatlah besar. Di penghujung bulan Syawal tahun ke-10 kenabian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sengaja menyembunyikan wajahnya berjalan kaki, tidak berkendara menuju Taif. Dalam perjalanan yang sulit itu, beliau melewati lembah-lembah dan bukit-bukit sendirian. Tidak ada yang menemaninya kecuali Zaid bin Haritsah. Sebelumnya, ia adalah budak yang dimerdekakan dan lalu diangkat sebagai anak, sampai-sampai orang memanggilnya Zaid bin Muhammad. Zaid telah menjadi buah hati dan kekasih bagi beliau. Di antara keduanya lalu tumbuh hubungan yang lebih dari sekadar anak angkat dan lebih kuat dari hanya sekadar kenalan. Dalam perjalanan menuju Taif, silih berganti bahaya datang mengintai. Jika saja negeri yang penduduknya berbudaya dan terkenal dengan keganasan dan keberaniannya ini telah menyatakan Islam, lalu apakah tidak perlu menghimpun kekuatan besar yang tidak diduga kaum Quraisy, jauh dari perhatian mereka dan meleset dari apa yang mereka ketahui? Tidak mungkinkah terbuka pintu-pintu tersebarnya agama ini ke seluruh tanah Arab dan semua belahan dunia melalui tanah Taif? Tentu tidaklah demikian. Semoga itu hanyalah beberapa bayangan dan ragam pikiran yang melintas dalam hati dan menyita waktu pada periode yang sulit ini. Dalam masa-masa ini, akibat teror dari Quraisy, tiada kekuatan yang tersisa kecuali hanya sedikit. Sampailah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Taif. Segera saja beliau menemui para pemimpin Taif yang terdiri dari 3 bersaudara, Abdu Yalil, Mas'ud dan Hubaib. Ketiganya putra Amr bin Umair. Duduklah Rasulullah di hadapan mereka. Beliau menceritakan betapa beratnya perjuangan beliau dalam menyebarkan ajarannya. Beliau mengajak mereka kepada jalan Allah. Beliau juga meminta mereka untuk membantunya memperjuangkan Islam dan mengajak mereka bersama-sama memerangi kaumnya yang menentang dirinya. Tidak hanya itu, beliau juga memperdengarkan beberapa wahyu kalamullah dengan harapan dapat mempengaruhi mereka. Dalam kesempatan itu, beliau membacakan Quran surat At-Tariq ayat 1, was-samaa'i wat-tariq, demi langit dan yang datang pada malam hari. Bagaimanakah mereka merespon dan menghadapi ajakan Nabi? Menghadapi celaan. Bani Taif menyatakan keengganan mereka atas ajakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menolak beliau secara sadis, hingga perjalanan beliau terasa semakin sulit akibat siksaan yang beliau terima dari mereka. Sembari menertawakan beliau, salah seorang mereka berkata,
aku akan mencuri kain selimut kiswa Ka'bah bila Allah telah mengangkatmu sebagai utusannya. Tak bisakah Allah mencari orang selainmu untuk dijadikan sebagai utusannya? Ejek yang lainnya. Demi Allah, aku tidak akan berbicara denganmu selamanya. Bila engkau memang utusannya, seperti pengakuanmu, tentulah engkau menjadi lawan utama yang harus aku tentang ucapannya. Dan bila engkau berdusta atas nama Allah, maka tak sepantasnya aku berbicara denganmu. Seru orang ketiga dengan penuh sanggahan dan nada permusuhan. Demikianlah dengan penuh hinaan, permusuhan dan perlakuan kejam, Bani Taif menolak mentah-mentah dakwah Nabi Muhammad SAW dan menolak permintaan beliau untuk membantunya. Adakah Bani Taif tidak mengetahui bahwasanya ia adalah keturunan Abdul Muthalib yang terkenal jujur dan dapat dipercaya? Ataukah yang ada di benak mereka hanyalah sejarah tentang kebohongan dan perlakuan semena-mena kaum Quraisy terhadap mereka tempo dulu? Ataukah karena keadaan Nabi SAW yang memasuki Taif untuk mencari suaka dan perlindungan sehingga mereka malah bersikap sombong kepada beliau? Ataukah karena memang watak mereka yang keras dan kasar telah menguasai pikiran mereka sehingga mereka tidak mau peduli harapan dan keinginan? Untuk kedua kalinya dunia terasa sesak bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menyaksikan harapan yang terajut pada mereka runtuh satu persatu dan hati demi hati mereka tertutup menerima dakwah beliau, tidak ada lagi ucapan yang tersisa di benak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau meninggalkan tempat pertemuan dengan perasaan hancur, hati yang penuh duka dan putus asa. Sebelum melanjutkan perjalanan dengan keberanian yang tersisa, beliau berpaling ke arah Bani Taif untuk sekali lagi menyampaikan harapannya. Bila engkau menolak ajakanku dan tetap pada perbuatan kalian, maka rahasiakanlah tentang yang aku lakukan. Jangan sampai orang-orang Quraisy mengetahui kedatanganku kepadamu, karena bila mengetahuinya, niscaya mereka naik darah dan akan menyiksaku. Seru Nabi SAW sembari memohon. Akan tetapi hati mereka memang telah membatu. Tak lama setelah semua cemoohan dan kebencian mereka tanpa sebab yang jelas, mereka juga enggan menyanggupi permintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka malah mengirim beberapa orang kepada kaum Quraisy untuk menyampaikan berita tersebut. Mereka juga menambah-nambah cerita tentang penghasutan para tokoh dan pendeta Quraisy. Mendengar itu, tak lama kemudian orang-orang Quraisy sembari naik darah mengurumuni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mencaci maki dan meriaki beliau dalam kehausan yang sangat. Pergi dengan hati pilu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya mengambil langkah mundur dengan diikuti buah hatinya Zaid. Orang-orang berkerumun dalam dua barisan pada jalan yang dilalui beliau. Tidak ada orang yang memperdulikan dan memberi jalan kepada beliau. Bahkan mereka melempari dengan batu-batu yang keras hingga mengenai beliau. Zaid berusaha melindungi, akan tetapi ia sendiri juga terkena lemparan batu. Mereka terus melakukannya disertai teriakan, cemoohan dan siulan ejekan. Baru saja Rasulullah meninggalkan daerah Taif dengan hati yang remuk, hingga sampailah beliau ke sebuah kebun milik kedua anak Rabi'ah, penduduk Mekah. Ketika itu kedua anak itu sedang berada di sana. Lalu beliau masuk ke kebun itu untuk berlindung dari orang-orang jahat dan beristirahat melepas lelah. Beliau menuju ke sebuah pohon anggur, lalu duduk di bawah naungannya. Beliau merasakan sakit pada luka-luka di kakinya yang berdarah dan kepedihan hatinya yang hancur. Tatkala beliau sedang duduk santai di tempatnya dan menenangkan diri, beliau menimbang-nimbang keadaannya dan enggan untuk menyerah dan putus asa. Beliau tidak ingin dikalahkan oleh keadaan yang lemah dan sulit. Sama sekali belum pernah beliau merasa sangat lemah ataupun menyerah meski dihantam siksaan yang bertubi-tubi. Kemudian beliau mengetuk pintu Tuhannya yang maha tinggi, yang maha kuasa atas kepercayaan dan keteguhan hati. Sambil mengangkat kedua tangannya, beliau berdoa seraya menangis dengan kerasnya, "Ya Allah,
Hanya kepadamu aku mengeluhkan lemahnya kekuatanku, lunturnya kemampuan dan semangatku menghadapi mereka. Wahai Zat yang paling mengasihi di antara orang-orang yang mengasihi, Engkaulah pelindung orang-orang yang lemah. Engkaulah pelindungku, kepada siapakah Engkau akan memasrahkan diriku? Masih lamakah mereka akan bermuka masam kepadaku, ataukah sebentar lagi mereka akan membunuhku? Apabila Engkau marah kepadaku, aku tidak akan peduli, akan tetapi pengampunanmu lebih dekat padaku. Aku berlindung dengan cahayamu yang mampu menerangi kegelapan dan membuat semua urusan dunia dan akhirat menjadi baik, dari sentuhan kemarahanmu dan jatuhnya murkamu kepadaku. Hanya kepadamu kerelaanku, semoga Engkau meridhoiku. Tiada upaya dan kekuatan kecuali dengan izinmu. Tergeraklah rasa iba dan belas kasih hati kedua pemilik kebun itu, padahal keduanya termasuk orang yang mendustakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memanggil anak buahnya, seorang Nasrani yang bernama Addas, lalu berseru, ambillah setangkai buah anggur dan letakkan di piring ini. Lalu berikan itu kepada lelaki di sana dan persilahkan dia untuk memakannya. Addas, Nasrani yang masuk Islam. Addas menjalankan apa yang diperintahkan kepadanya. Ketika tangan Rasulullah menyentuh piring tersebut, beliau mengucapkan Bismillah, lalu beliau mulai makan. Addas memperhatikan wajah beliau lalu berseru, sungguh ucapanmu tadi tidak pernah diucapkan penduduk daerah ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, dari mana asalmu dan apa agamamu? Aku seorang Nasrani, aku berasal dari Nainawa, jawab Addas. Berarti dari negeri Yunus bin Matta, seorang lelaki yang solih. Rasulullah melanjutkan pertanyaannya. Mendengar pertanyaan di atas, Addas terkejut, lalu segera saja ia bertanya, apa yang engkau ketahui tentang Yunus bin Matta? Dia adalah saudaraku sesama Nabi, dan aku adalah juga seorang Nabi, jawab Rasulullah. Tak lama kemudian, Addas menundukkan kepala untuk mencium kepala dan kedua kaki Rasulullah. Ketika hal itu diketahui oleh kedua anak Rabi'ah, salah seorang mengatakan kepada yang lain, lihatlah pelayanmu, lelaki itu telah mengotori pikirannya. Ketika Addas datang, keduanya bertanya penuh heran dan terkejut, sungguh celaka engkau, wahai Addas. Apa untungnya engkau mencium kepala, kedua tangan dan kaki lelaki itu? Wahai tuanku, di dunia ini tiada perbuatan yang lebih baik selain perbuatan tadi. Dia telah memberitahuku tentang sesuatu yang hanya diketahui oleh seorang nabi, jawab Addas. Mendengar itu, keduanya menyangkal. Mereka mengatakan, celakalah engkau Addas, dia sekali-kali tidak akan memalingkanmu dari agamamu, karena agamamu lebih baik dari agamanya. Ketika Rasulullah keluar dari Taif, beliau bertemu seorang perempuan Quraisy yang berasal dari Bani Jum'ah yang dinikahi oleh seorang dari Taif. Tatkala bertemu dengannya, beliau telah kecewa atas harapannya pada keluarga suaminya. Beliau berkata, apa yang aku dapatkan dari para pelindungmu? Makkah semakin memanas. Setelah perjalanan yang melelahkan telah dilalui, kembalilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang mencelanya, yang belum pernah sama sekali mencerna sopan santun dan mengenal tata cara menghormati tamu. Beliau kembali ke Makkah yang semakin bergejolak, memanas, menimbulkan teror, kehancuran dan peristiwa dahsyat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memaksakan diri mencari orang Quraisy yang mau membantu dan menolongnya. Beliau datang kepada Al-Aqnas bin Sharik dan memintanya untuk menolong beliau di Mekkah. Orang Quraisy yang bersumpah palsu tentu tidak bisa membantu seorang pemberani Quraisy. Dalih Al-Aqnas sembari minta maaf kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Suhail bin Am agar bersedia menolongnya. Akan tetapi Suhail menyatakan, sungguh keturunan Amir bin Luwai tidak bisa menolong Bani Ka'ab bin Luwai. Hingga akhirnya beliau datang kepada Al-Mut'im bin Adi, sahabat pamannya Abu Talib. Al-Mut'im berseru, baiklah, datanglah nanti. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Al-Mut'im pada malam harinya dan menginap di sana. Pada pagi harinya
dengan bersenjatakan pedang Al-Mut'am beserta beberapa anaknya keluar rumah lalu datang ke masjid. Kemudian Al-Mut'im berkata, Rasulullah, pantaulah kaum Quraisy. Mereka bersiap siaga dengan mengenakan pedangnya di tempat patroli. Namun di tempat itu kaum Quraisy tidak mau menghadapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melupakan jasa Al-Mut'am di atas. Beliau masih seringkali mengingatnya, meski hingga akhir hayatnya dia masih musyrik. Al-Mut'am meninggal di Mekkah sesudah hijrah Nabi ke Madinah. Saat meninggalnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan Hasan bin Sabit untuk berbela sungkawa. Maka pergilah Hasan berbela sungkawa. Lebih dari itu, dalam hadis tentang tawanan perang Badar, beliau bersabda, andai saja Al-Mut'am bil Adi masih hidup, lalu ia meminta tawanan-tawananku, tentu akan aku serahkan mereka kepadanya. Kenangan pilu yang tak terlupakan. Hari-hari di Taif sungguh menyakitkan. Tak henti-hentinya kenangan-kenangan akan kepedihan di sana membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedih. Suatu ketika setelah perang Uhud, Aisyah bertanya kepada beliau, apakah engkau pernah mengalami hari yang lebih mengerikan dibandingkan hari perang Uhud? Aku tidak pernah mengalami perlakuan kaummu yang lebih sadis daripada hari saat aku disiksa di Taif. Ketika itu diriku dihadapkan pada anak Abdu Yalil bin Kalal. Dia tidak menyanggupi apa yang aku kehendaki, hingga aku pun pergi dengan wajah kecewa. Aku tidak memukulnya karena aku bagaikan di ujung tanduk rubah. Masih saja tatkala seseorang membaca hadis di atas, maka ia mengalirkan air mata kesedihan di matanya. Sebaik-baik nabi yang sabar adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan seburuk-buruk apa yang dihadapinya adalah penduduk Taif pada masa itu.